Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan terkait penginputan rencana dan realisasi output dan proses subkegiatan pada sistem e-Sakip pemerintah Kota Cilegon ya. E-Sakip ini bisa diakses sementara di alamat ini ya, esakip.cilegondev.com. Untuk nantinya mungkin akan ditautkan ke domain cilegon.co.id. Silakan login dengan username dan password yang telah kita berikan. Akan masuk ke dashboard. Dashboard ini terdiri atas grafik dari rencana dan realisasi anggaran per bulan ya, dari Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk akunnya silakan Bapak Ibu klik ini tanda panah, kemudian profil, kemudian silakan diperbarui untuk email dan passwordnya agar diganti tidak menjadi password default ya. Yang pertama harus Bapak Ibu isi yaitu pada perencanaan kegiatan subkegiatan. Silakan dipilih SKPD-nya. Akan muncul list kegiatan dan subkegiatan sesuai SPD 2021 dan Permendagri 90 ya. Silakan diklik subkegiatan mana yang akan kita isi rencana, output dan prosesnya. Misalkan pada kegiatan monitoring ya, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah. Klik. Nah, di sini ada kolom informasi subkegiatannya ya, juga kolom target realisasi anggaran bulanan. Ini berdasarkan RAK yang telah Bapak Ibu input di SIPD ya. Kalaupun ada perbedaan, Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan klik tombol edit. Kemudian silakan disesuaikan bedanya di mana. Cuma Bapak Ibu kalau tidak sama dengan total anggaran subkegiatannya, ini akan menjadi merah dan tidak bisa disimpan ya. Nah, kalau sudah sesuai baru dia bisa disimpan kembali. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi target realisasi kinerja output subkegiatan. Nah, ini sudah ada indikator output subkegiatannya berdasarkan DPA ya. Silakan Bapak Ibu isikan untuk outputnya sendiri akan direalisasikan di triwulan berapa gitu. Klik edit. Misalkan ini LKPJ target tahunan 1 akan direalisasikan di TW1. Evaluasi kinerja SPM di TW1 dan TW3 misalnya. DAK itu ada 4 direalisasikan per TW. BANQ direalisasikan per TW. Dan memori jabatan direalisasikan di TW1. Nah, kalau tidak sesuai ini akan menjadi invalid ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah sesuai akan menjadi hijau dan validitasnya jadi valid ya. Silakan di save kalau sudah valid ya. Sudah valid semuanya, hijau. Kemudian untuk menginput rencana proses per outputnya berdasarkan form yang telah Bapak Ibu buat pada video sebelumnya ya, yaitu di kertas kerja detail renaksi, maka kita input dengan cara klik indikator output yang akan diinput rencana proses. Nah, muncul seperti ini ya, form tahapan proses. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang telah membuat kertas kerja detail renaksi pada form instrumen pengendalian kinerja bulanan yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, tinggal dipindahkan saja dari sini ke sistem. Caranya klik plus. Nah, akan muncul 10 baris ya. Bagaimana apabila uraian rencana prosesnya lebih dari 10? Klik saja tambah item. Akan muncul 20 baris ya. Silakan dipindahkan uraiannya itu, pindah ke sini. Nilai di sini ada outputnya 1 berkas.
dipisah ya antara nilai dengan satuannya. Satu berkas, bobot kinerja prosesnya itu terhadap output itu 6. Rencana pelaksanaan di bulan Januari, silakan dipilih ya, dari Januari sampai Desember. Nah, ini bobot kinerja proses per sub kegiatan akan otomatis terisi oleh sistem, jadi kita tidak perlu mengisi lagi ya. Silahkan kalau ada keterangan bisa ditambahkan di kolom keterangan ini ya, keterangan terkait tahapan proses yang direncanakan bisa di input di kolom ini ya. Apabila sudah terinput semua, silakan di save ya. Namun perlu Bapak Ibu pastikan ya bahwa bobot kinerja proses per outputnya sudah 100% ya sebelum di save itu ya. Dan ini untuk bobot kinerja proses per sub kegiatan akan menyesuaikan otomatis. Apabila sudah di input rencana prosesnya, maka selanjutnya untuk menginput realisasi pada menu realisasi ya, silakan pilih SKPD-nya, subunit, urusan program, dan bulan, misalnya untuk bulan Januari. Kegiatan yang tadi ya, monitoring. Nah, ini form realisasi sub kegiatannya ya. Di sini ada informasi tentang sub kegiatannya ini. Dan ada kolom realisasi anggaran bulanan. Realisasi anggaran bulanan ini diinput manual ya, berdasarkan realisasi pada SIPD ataupun SIMDA ya. Misalnya saja 10 juta di bulan Januari ya, input saja manual 10 juta lalu save. Nah, untuk penginputan realisasi ini ya, Bapak Ibu bukan menginput secara akumulasi ya. Jadi untuk realisasi anggaran pada bulan Januari hanya diinput berapa anggaran yang terrealisasi pada bulan Januari, pada bulan Februari diinput berapa anggaran yang terrealisasi pada bulan Februari, begitupun Maret dan seterusnya. Jadi tidak akumulatif ya. Adapun saldo akumulasi ini nanti akan dihitung secara otomatis oleh sistem ya, berapa sisa anggarannya gitu sampai dengan Desember. Kemudian menginput realisasi output sub kegiatannya. Misal yang SPM tadi sudah terrealisasi di TW1 ya. Kita klik edit. SPM ini target TW1-nya 1 sudah terrealisasi TW1 misalnya. Lalu kita klik save. Untuk tahapan prosesnya di bulan Januari apa saja yang sudah dilaksanakan. Misalkan di bulan Januari hanya terlaksana 2 tahapan ini saja, maka kita klaim tahapan ini, klik klaim. Nah, akan muncul seperti ini. Yang bisa Bapak Ibu edit hanya pada kolom kendala, tindak lanjut, keterangan, serta URL bukti capaian kegiatan ya. Kendalanya misalkan belum ada perhitungan data SPM misalkan ya. Tindak lanjutnya didampingi oleh bidang terkait misalnya ya. Keterangan kalau ada boleh, kalau nggak apa-apa. Bukti capaian kegiatannya bahwa collecting data fakta lapangan ini apa bukti capaian kegiatannya, misalkan kertas kerjanya kan, kertas kerja hasil collecting datanya itu silahkan diupload ke Google Drive. Nanti URL-nya di paste di sini, di copy URL sharingnya ya, yang
anyone can view atau can edit itu silahkan dipaste di sini. Ya, silahkan. Kemudian kalau ada foto atau gambarnya di Drive, silahkan di URL-nya disertakan juga. Kalaupun ada YouTube-nya terkait video pengumpulan datanya, silahkan dipastikan URL-nya ditempelkan di sini ya. Kalau sudah disimpan ya, statusnya akan berubah menjadi menunggu verifikasi. Nah, untuk selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi oleh verifikatornya ya. Berikutnya ini ya, tadi dua tahapan itu. Misalkan kendala tidak ada, ini tidak ada keterangan, silakan URL-nya sertakan kalau ada. Ini pun sama, realisasi pelaksanaan akan terisi di bulan Januari ya. Selanjutnya misalkan untuk tahapan ketiga ini baru terlaksana di bulan Februari, maka kita mengisi pada bulan Februari realisasinya. Nah, muncul kolom baru di anggaran ya, Februari terrealisasi berapa anggarannya, silakan dilihat di Simda. Misalnya cuma ada 50 juta misalnya, dari 90 juta hanya terrealisasi 50 juta. Save. Nah, ini kenapa ini tidak 42 juta sekian, karena ini diakumulasikan dengan sisa di Januarinya, seperti itu. Lanjut ke input prosesnya, mana yang SPM tadi. Nah, tahapan ketiga baru terrealisasi di bulan Februari, bisa diklaim kinerjanya. Klaim kinerjanya, kalau ada kendala silakan ditulis. URL bukti capaian kinerjanya disertakan ya. Habis itu disimpan. Nah, maka di sini realisasi pelaksanaan bulannya ada di Februari ya. Juga harus menunggu verifikasi dari verifikatornya ya. Begitupun seterusnya. Misalnya ada tahapan yang harusnya dilaksanakan di Maret tapi direalisasikan di Februari. Nih cetaknya nih, cetak laporan distribusi dokumen bisa lebih cepat nih. Misalkan ya diklaim saja. Kalau ada kendala silahkan, kalau tidak terus tidak ada. Ini buktinya disertakan ya, dokumen yang sudah jadinya, PDF-nya diupload ke Drive. Kemudian foto atau gambar untuk distribusinya, videonya kalau ada, kalau sudah simpan ya. Ini juga sama ya, status menunggu verifikasi. Oke ya, sementara mungkin begitu Bapak Ibu penjelasan dari saya terkait pengisian perencanaan dan realisasi output dan proses subkegiatan ya pada sistem e-Sakip ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau kurang dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Boleh nanti ditanyakan langsung ke Bapeda ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.